Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Kali ini kita akan membahas materi persiapan penilaian harian bersama atau penilaian tengah semester matematika wajib. Karena sangat panjang durasinya, maka akan dibagi beberapa part sehingga kalian harus senantiasa menonton sampai part terakhir. Ikuti video pembelajaran persiapan penilaian harian bersama atau penilaian tengah semester. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kegiatan hari ini. Notasi sigma, barisan deret, dan transformasi geometri, tapi yang berkenaan dengan matriksnya ya, dan komposisi. Karena notasi sigma itu mengarahkan ke jumlah ya, ke jumlah. Nah, di sini ada satu kasus soal yang kalian bisa ubah bentuk formalnya dari soal ini menjadi bentuk lain. Jadi kalau misalkan ini namanya batas atas, ini namanya batas bawah. Nah, kan kita tidak lazim ya menghitung itu mulai startnya dari 5 ya. Biasanya startnya dari 1 kan. Nah, kalau misalkan kalian mau ubah 1, berarti ini kan dikurangi 4. Atas bawah kurangi 4, maka atas pun kurangi 4. Berarti kurangi 4 jadi 16 kan? Ngerti nggak? Kurangi 4 bawah, kurangi 4 atas. Sedangkan nilai di dalamnya bukan dikurangi 4, tapi ditambah 4. Kok bisa? Karena ada pergeseran. Jadi kalau mulainya startnya 5, R-nya kan 5, sedangkan di sini R-nya 1, otomatis startnya tetap harus 5 mulainya. Berarti R tambah 4. Paham nggak maksud saya? 1 tambah 4 kan 5. Kalau ini kan R-nya 5 berarti. Jadi kalau dihitung manual, berarti kan R-nya mulai 5. Gitu kan ya, tambah. Kemudian 6 gitu kan ya. Tambah dan seterusnya kan. Berarti terakhir kan 2 kali 20 kan itu. Kurangi 3. Itu kalau mau dihitung. Berarti kan startnya 5 nih. Begitupun yang ini. Kalaupun rumusnya berubah batas bawahnya 1. Berubah batas atasnya 16, itu sama saja. Berarti kalau dihitung manual, itu kan berarti 2R tambah 1 kan berarti, jadi kan 2 kali 5 kan itu. Kurang 3. Yang pertama. Yang kedua, sama. Berarti R-nya 2. Berarti 2 kali 6 kurangi 3. Dan seterusnya kan itu ya. Berarti terakhir adalah 2 kali 16 tambah 4. Berarti kan 20. Kurangi 3. Bisa dimengerti nggak? Tapi kan proses ini pasti membuang waktu kalau seandainya dihitung manual. Nah, maka dari sini kalian bisa menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Berarti karena R-nya 1 sampai 16 itu sudah benar, nilainya tidak berubah, cuman urutan menulisnya saja, batas bawah jadi 1, batas atas jadi 16. Kenapa? Karena dikurangi 4 semua. Kalau batasnya dikurangi, maka nilai atau rumus di dalamnya, dalam notasi sigmanya berarti ditambah. Maka rumus umumnya sekarang berubah. Bukan lagi 2R-3, tapi 2R tambah 5 kan itu. Bisa diikuti? 2R tambah 5. Rumus awalnya itu kan sigma R mulai 5 sampai dengan 20 untuk 2R-3. Ini kan kalau dihitung berapa nih? 10 kurangi 3 kan 7. 12 dikurangi 3, 9 kan ya. Dan seterusnya kan. Terakhir berarti kan 40 kurangi 3 berarti 37. Ini juga sama kalau kamu hitung. Sama ini. Mulai 1 berarti 7. Mulai 2 berarti 9 kan gitu ya. Sampai terakhir 16. 32 tambah ini 37. Kan sama. Paham nggak? Nah, jadi tampilan rumus ini sama saja dengan rumus ini. Sama. Cuman kalau yang ini mulainya 5 startnya.
Tapi kalau dihitung kan 10 kurangi 3, 7. Kemudian 12 kurangi 3, 9. Ini pun sama. Mulai 1 berarti 2 tambah 5, 7. 4 tambah 5, 9. Sama aja. Cuman beda rumus aja. Bisa dimengerti nggak maksud saya? 5 kurangi 4 berarti yang ini pun 20 kurangi 4. Karena dikurangi berarti rumusnya berubah jadi tambah 4. Bukan lagi 2R min 3, tapi menjadi 2R plus 5. Bisa diikuti? Sekarang bagaimana menghitungnya? Nah, menghitungnya boleh manual seperti ini, berarti kalian gunakan barisan aritmatika. Atau menggunakan rumus yang sudah ada. Bahwa di sini kalimatnya bisa menjadi 2 kali sigma R1 sampai 16 untuk R ditambah sigma R1 sampai 16 untuk 5. Apa rumusnya kalau sigma R? Nah, ini kalian harus tahu rumus umumnya. Kalau sigma I 1 sampai N untuk I, kan ada rumusnya. N kali N plus 1 bagi 2 kan ya. Ini rumusnya. Nah, rumus ini harus sudah kalian kuasai ini. Ini adalah rumus barisan aritmatika. N kali N min 1 per 2. Bentuk sigmanya adalah sigma I 1 sampai N. Maka nilai jumlahnya ini. Nah, begitu pun yang ini. Oh, kalau gitu yang ini berarti kan N kali. Berarti kan 16 kali 17 dibagi 2 kan. Ditambah. Nah, kalau sigmanya adalah konstanta, berarti kan 5 tambah 5 tambah 5. Berarti ini cukup 16 kali 5. 5-nya sebanyak 16 kali. Bisa diikuti kan? Jadi kalau ada sigma dari I 1 sampai N untuk sebuah nilai konstanta A, maka rumusnya adalah NA. Atau AN boleh. Bisa? Begitu berapa nilainya? Ya kalian bisa hitung. Nih berarti 16 kali 17, 16 kali 17 berapa? Yang ini 16 kali 5. Berarti kan sama dengan 16 kali 17 tambah 5. Berarti sama saja dengan 16 kali 22 kan? Cari yang belakangnya 2. Oh, belakangnya 2 banyak. Ya sudah tinggal dihitung. 22 kali 17 berapa? 22 kali 6, 16. 352. Oke? Bisa dipahami maksud saya? Kalau deret aritmatika itu rumusnya kan N per 2 U1 tambah UN. Itu rumusnya, deret aritmatika. Sehingga yang ini kalau pakai deret aritmatika berarti sigma dari sebuah nilai berapa tuh? R plus 5 R 5 sampai 20 untuk 2R min 3 itu adalah kan N-nya sudah jelas ada 16. 16 dari mana? 20 kurangi 5 tambah 1. Harus tambah 1 karena ada 16 angka, 16 suku. Berarti 16 per 2, U1-nya 7, UN-nya 37. Jadi kalau dihitung dengan menggunakan barisan aritmatika berarti 8 kali 44. Berapa 8 kali 44? 52 juga. Bisa dipahami nggak? Kedua ini, jika P adalah konstanta dan sigma dari R1 sampai 12 adalah PR kuadrat plus 2, 64, maka sigma dari R3 sampai 14 untuk PR kali R min 4 tambah 4 kali P plus 1, berarti ini bisa diubah. Karena di sini batasnya 1 sampai 12, yang diminta 3 sampai 14, berarti sesuaikan aja. Maka yang atas kurangi, yang bawah kurangi 2, maka yang atas harus ikut kurangi 2. Jadi yang bawah kurangi 2, maka yang atas pun kurangi 2. Sehingga rumusnya berarti berubah. Jadi tambah 2 R-nya. Ya, R tambah 2 kurangi 4. Ditambah 4 kali P plus 1. Oke? Nah, kurangi 2 berarti jadi 1. Kurangi 2 berarti 12. Nah, sedangkan ini ngikutin aja. Berarti P kali R tambah 2. R plus 2 kurangi 4 berarti R min 2.
ditambah 4P plus 4. Oke? Nah, ini tinggal dijabarkan. Berarti sigma R1 sampai 12 untuk P kali R kuadrat minus 4. Ditambah 4P tambah 4. Gitu ya. Nah, ini kan P min 4 nih. P min 4, 4P. Berarti habis. Jadi tersisa tinggal sigma R1 sampai 12 untuk PR kuadrat tambah 4. Sedangkan yang diketahui adalah PR kuadrat tambah 2. Nah, berarti menyesuaikan ini. Sigma dari R1 sampai 12 untuk PR kuadrat tambah 2 tambah 2 kan itu. Nah, berdasarkan sifat notasi sigma, berarti ini jadi penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti tinggal dibagi dua suku. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Sehingga berdasarkan notasi sigma, maka sifatnya adalah sigma R1 sampai 12 untuk PR kuadrat ditambah 2 tambah kan itu. Sigma R1 sampai 12 untuk nilai 2. Nah, sekarang di soal sudah diketahui rumusnya kan? Ini sudah diketahui rumusnya. Yaitu 64 kan berarti. 64 ditambah. Sedangkan sigma dari sebuah nilai konstanta 1 sampai 12 itu artinya 2-nya 12 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 12 kali. Berarti hasilnya 64 ditambah 24. Jadi 80 lah 8. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Nah, nomor 3 ini kalian harus ubah dulu rumusnya. Jadi rumusnya harus diubah sedemikian hingga nilainya bisa ke dalam bentuk lain. Jadi gini. Jadi rumus yang di dalam 1 per 2R plus 1 kali 2R plus 3. Kalian harus pecah menjadi A per 2R plus 1 tambah B per 2R tambah 3. Gitu ya. Sehingga A-nya berapa? Nah, kalau berdasarkan perhitungan berarti kan kalau disamakan penyebutnya maka kalimat bawahnya kan menjadi 2R plus 1 kali 2R plus 3 kan sama. Nah, tinggal yang atasnya sesuaikan. Berarti 2RA ditambah 3A gitu ya. Tambah 2RB ditambah B. Nah, R dengan R kumpulkan. Berarti 2RA ditambah B. Lalu 3A ditambah B. Ya, ini kumpulkan. Ini kumpulkan. Per tetap 2R tambah 1. 2R tambah 3. Nah, di sini nilainya 1. Itu artinya apa? Itu artinya yang sebelah kiri 1, yang kanan harus 1 juga. Bagaimana cara mendapat 1? Karena 1 itu konstanta, R-nya itu variabel, maka kita nyatakan bahwa ini sebenarnya adalah 0R ditambah 1. Ya, 0R ditambah 1. Artinya apa? Bahwa A tambah B itu harus 0. Dan 3A ditambah B harus 1. Paham nggak? Ini kan harus 0. Sedangkan 3A tambah B harus 1. Sehingga kalau kita eliminasi, bawah kurangi atas, berarti 2A sama dengan 1. Berarti A-nya setengah. Gitu kan? Kalau A-nya setengah, berarti B-nya harus min setengah. Karena A tambah B harus 0. Berarti sigmanya sekarang bisa dirubah rumusnya. 1 sampai dengan 1000. Maka rumusnya sekarang berubah menjadi setengah dari 2R tambah 1 kan. Dikurang setengah dari 2R tambah 3. Gitu ya. Jadi ini dirubah jadi ke sini
dengan A setengah dengan B min setengah. Nah, setelah itu berarti kan setengahnya bisa dikeluarkan aja. Setengahnya keluarkan aja. Setengah dari sigma, ya kan? Karena ini setengah. Dari 1 sampai 1000 untuk 1 per 2R plus 1 dikurangi 1 per 2R plus 3. Sampai sini ngerti nggak? Kan kalau dihitung manual berarti mulai dari angka 1 kan? R-nya 1. Berarti 1/3 kali 1/5. Berarti kan 1/15 kan? Tambah. R-nya 2. 5 kali 7. 1/35. Jadi 1/15 tambah 1/35 tambah 1/, dan seterusnya itu kan ribet. Pasti kan? Paham nggak? Nah, maka dari sini berarti kalian bisa mengubah bentuknya menjadi nilai dari, kan sigma itu jumlah. R-nya 1 berarti 1/, berapa tuh? 3. R-nya 1 berarti 1/5. Tambahkan itu kan? Ini kalau R-nya 1. R-nya 2. 1/5 kurang 1/7. R-nya 3. 1/7 kurangi 1/9 dan seterusnya. Terakhir ujungnya berapa? Terakhir. Berarti 1/2001 dikurangi 1/2003. Paham sampai sini? Tinggal dicoret kan? Coret kan? Coret. Nah, yang terakhir yang mana? Ini kan? 2003. 2001 ya. 2001 kan? Nah, berarti kesimpulannya setengah kali 1/3 cukup dikurangi dengan 2003. Udah selesai. Jadi nilai yang sepanjang ini kalau kalian hitung manual berapa tuh tadi? 15 ya. 1/15 ditambah 1/35 ditambah dan seterusnya kan repot ngitung atu-atu. Nah, dengan pola seperti ini kan bisa ketahuan. Oh, berarti kalau gitu ya balikin kayak tadi. Menghitungnya dibalik. Berarti 2003 dikurangi 3/3 kali 2003. Jadi 1/2 kali 2000 kan per berapa? 6009 ya. Udah, setengah dikali 2000. Ini berarti 1000. Jadi jawabannya adalah 1000 per 6009. Bisa diikuti? 1000 per 6009.